Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Halastuwo, Ibu Supangrimiati SPD. Yang terhormat Wakil Komite Ibu Sri Lestari SPD. Dan yang terhormat guru-guru sekalian, terima kasih waktunya yang telah meluangkan waktu untuk sosialisasi rencana tindak lanjut TK Aisyah Halastuwo. Rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK yang saya lakukan. Kemarin saya sudah mengajukan judul, mengajukan RTA, sudah disepakati oleh Ibu Kepala Sekolah, dan inilah judulnya, yaitu Rencana Tindak Lanjut Kreasi Gerak Laku melalui Model Pendidikan Gerak. Latar belakang saya mengambil ini yaitu peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek gerak laku melalui model pendidikan gerak yang mengintegrasikan prinsip voice, choice, dan ownership adalah sebagai fasilitator yang memberdayakan peserta didik dengan mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan yang relevan, dan memberikan kepemilikan atau proses pembelajaran. Guru dapat secara efektif mengembangkan aspek sosial, emosional, kognitif peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan motivasi peserta didik, tetapi juga mendukung perkembangan holistik mereka melalui aktivitas gerak. Jadi ini ownership ini nanti jadi anak itu diberi kebebasan untuk bergerak aktif, terus memilih kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian dia apa istilahnya, diberi kesempatan untuk merefleksikan diri apa yang sudah dia lakukan. Tuh, lanjut Mbak. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan pengetahuan fisik motorik melalui eksplorasi dan praktek dalam berbagai kegiatan fisik yang menyenangkan. Kemudian meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya keterampilan gerak dalam kehidupan nyata. Jadi kegiatan ini nanti akan berguna untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan anak yang selanjutnya, yang kehidupan nyata. Jadi bukan untuk sekedar hari ini saja ya. Nah, kemudian menumbuhkan kerjasama tim, membentuk jiwa peserta didik yang sportif, berpikir kritis, kreatif, cerdas, dan mandiri. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Nah, seperti kita sekarang ini ya, ini adalah komunitas belajar sekolah di TK Aisyah Halastuwo. Lanjut. Nah, capaian langkah-langkah dari masa. Capaian, peserta didik mampu mengembangkan kreativitas sesuai kemampuan baik individu maupun kelompok. Kegiatan pembelajaran proyek. Bersama KBS dan peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran proyek. Pemecah masalah kreatif dan inovatif dengan pendekatan berbeda melalui pendidikan gerak yang menjunjung tinggi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi yang sesungguhnya. Kemudian langkah-langkahnya, merancang rancangan tindak lanjut dan mensosialisasikan program RTA dalam kegiatan belajar sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik. Nah, kemarin kita sudah membuat rancangan program ini sudah sama Bu Mia, sudah disetujui. Nah, hari ini kita mensosialisasikannya. Memperkenalkan topik proyek kepada peserta didik. Nanti setelah ini kita akan memperkenalkan proyek ini kepada peserta didik. Kita kenalkan ke semua peserta didik bahwa kita akan mengadakan proyek gerak dan lagu. Jadi nanti anak-anak yang istilahnya menciptakan geraknya sendiri. Tadi saya di awal menerangkan itu voice, choice, dan ownership tadi. Dia merasa memiliki, jadi dia menciptakan geraknya sendiri gitu. Guru hanya sebagai fasilitator. Terus
sampai nanti hari-harinya siswa mempresentasikan. Kalau tidak didampingi ini untuk anak TK kan nggak bisa harus didampingi oleh guru. Kemudian pada puncak kegiatan peserta didik mempresentasikan proyek atau praktek langsung. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai siswa diharapkan bisa mempresentasikan gerak laku tadi. Kemudian lini masa. Lini masanya tanggal 5 sampai 9 November. RTA pembelajaran berbasis proyek. Kemarin tanggal 5 sampai 9 kami sudah membuat rencana tindak lanjut, sudah disetujui sama oleh kepala sekolah. Nah, sekarang tanggal 14 November ini baru kita adakan sosialisasi hari ini. Nih, tanggal 14 November sosialisasi program bersama KBS. Kemudian tanggal 15, 22, 29 itu mengenakan proyek kepada peserta didik. Jadi ini setiap 1 minggu Jadi kita 1 minggu itu nanti latihan. Setiap hari Jumat 15, 22 dan 29. Kemudian tanggal 6 dan 15 Desember itu adalah pengembangan proyek. Jadi kita kembangkan. Misalkan geraknya anak kurang gimana? Misalkan geraknya kurang kreatif, kita tambahin seperti ini. Jadi kita kembangkan gitu gerak-gerakan anak disesuaikan dengan lagu, ritmiknya ritmik. Kemudian tanggal 19 Desember, nah ini presentasi proyek oleh peserta didik. Nanti waktu pengambilan rapor, itu tanggal 19 Desember. Kemarin saya itu memilih gerak karena itu yang sesuai dengan TK itu adalah pendidikan gerak. Jadi kan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan SEN. Yang saya pilih adalah pendidikan ke gerak karena emang yang sesuai dengan TK. Kalau SEN itu belum sesuai dengan anak TK. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kokurikuler. Jadi proyek ini dimasukkan dalam program kokurikuler. Jadi program sekolah, bukan ekstrakurikuler. Kemudian program untuk peserta didik usia TK. Jadi kita ambil untuk usia TK, bukan usia SD, SMP atau SMA. Nah, kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan dan pada puncak atau akhir peserta didik melakukan presentasi proyek tanggal 19 Desember waktu pengambilan rapor itu. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai inisiator, fasilitator, dan koordinator. Guru kelas sebagai penanggung jawab kelas. Jadi nanti penanggung jawabnya guru kelas masing-masing Kemudian mata pelajaran, karena kan mata pelajaran kita itu adalah tematik Jadi tidak ada kerjasama antar guru bahasa, IPS atau IPA. Kalau di SD kan ada kerjasama kolaborasi antara guru mapel IPA, IPS atau agama. Kalau kita kan semuanya menyeluruh kan, ada kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan seni semua jadi satu. Jadi kita tematik mata pelajarannya. Kemudian peserta didik TK sebagai pelaku utama dalam kegiatan. Jadi peserta didik ini sebagai pelaku utamanya. Jadi yang melakukan kegiatan itu adalah anak-anak kita, anak didik kita. Lanjut, Pak. Nah, aset yang dimiliki sekolah yaitu aset manusia, aset fisik, aset sosial, dan aset finansial. Nah, aset manusia ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian 2 guru ini nanti yang bertanggung jawab siswanya nanti yang melakukan proyek itu 17 siswa. Kemudian komite. Ini adalah aset manusia. Kemudian aset fisik. Aset fisiknya yaitu halaman sekolah. Kita gunakan halaman sekolah ini karena yang kita punya halaman sekolah walaupun kecil nggak apa-apa Kita manfaatkan aset yang ada Kemudian ruang kelas yang luas. Alhamdulillah kita diberikan ruang kelas yang luas, bisa kita gunakan untuk kegiatan proyek nanti. Kemudian TV, laptop, dan speaker. Sekarang aset sosial. Aset sosial kita menggunakan grup paguyuban orang tua siswa yang aktif mendukung kegiatan kita. Jadi grup WA yang kita kita ritis dulu itu kita manfaatkan yang orang tuanya yang mendukung
tentang kegiatan ini. Kemudian aset finansial. Nah, aset finansial ini kita bisa menggunakan dana BOP, kemudian dana kas paguyuban orang tua murid. Nah, itu kan nanti orang tua murid bisa membantu kita nih, saling berkolaborasi. Next. Nah, ini rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini adalah peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi diri dan kelompok tentang sesi pengumpulan komposisi gerak senam berirama. Oh, bukan senam berirama ya, ini kemarin saya belum saya hapus. Harusnya kan gerak lagu dan project. Ini kemarin belum saya hapus. Mohon maaf ya. Ini bukan senam berirama tapi gerak dan lagu. Jadi sambil gerak dan sambil bernyanyi ya. Bukan senam. Kalau senam kan kita biasa saja makan gerak tapi tidak sambil bernyanyi. Kemudian ini mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman di masa depan. Ya, jadi pembelajaran itu dapat meningkatkan pengalaman mereka di masa depan. Jadi tidak hanya di waktu sekarang. Okay. Nah, ini ada kemungkinan tantangan ya, karena anak-anak kita masih TK. Jadi dalam praktek atau presentasi kemungkinan gerakan anak itu bisa tidak sama ya. Jadi tidak kompak itu sudah wajar, itu sebagai tantangan kita. Nah, rencana solusinya bagaimana? Rencana solusinya yaitu melatih atau latihan kecepatan musik atau irama, kemudian fleksibilitas gerakan dan kontinuitas gerakan. Oke, kita perhatikan itu ya, rencana solusinya. Next. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan tentang rencana tindak lanjut kita? Saya belum mau tanya Bu. Oh iya, Bu. Saya mau menanyakan pembelajaran SEM itu yang bagaimana? Saya belum paham masalah SEM itu. Oh iya, ini Bu Komite tanya tentang pembelajaran SEM itu yang bagaimana. Kemarin Bu Komite belum tahu nggih waktu kita kemarin mensosialisasikan tentang kegiatan itu nggih, apa yang sudah kita pelajari kemarin waktu saya diseminasi PKG PJOK, semua itu sudah saya sampaikan. Kemarin Ibu betul tidak nggih. Ini saya bisa menjelaskan ya. Untuk pendidikan SEM itu di TK itu tidak bisa. Karena apa? Karena pendidikan SEM itu adalah SEM itu sendiri artinya Sport Education Model. Jadi itu yang bisa itu hanya anak didik ke atas, jadi SD ke atas, SD, SMP, SMA. SD pun itu kayaknya ya masih perlu bimbingan ya, semua perlu bimbingan, tapi kalau untuk anak SMP, SMA itu kan udah. Itu seperti kita melakukan apa ya Mbak ya itu ini loh Mbak, itu kan misalkan ada sebuah pertandingan olahraga gitu ya, itu nanti ada yang ada anak bermain peran ya kalau di TK. Ya saya ingat, kalau di TK itu kita bermain peran, kalau di pendidikan SEM ini juga bermain peran. Bedanya cuman kan kalau di bermain peran itu ada nanti yang sebagai jurinya, ada nanti yang sebagai pemain. Misalkan kita dalam rangka pemain bola tangan ya, permainan bola tangan. Nah itu nanti ada pemain bola tangan, terus ada wasitnya, ada jurinya, ada istilahnya ini pertama sebelum kita melakukan SEM itu kan ada rapat dulu kayak gitu. Terus pura-puranya ada apa istilahnya, bupatinya atau camat atau apa memberikan pokoknya itu apa ya istilahnya, kayak kita main peran gitu loh lah. Jadi itu bisa mendidik anak agar besok itu, oh ya saya itu besok pengen jadi bupati, oh ya saya itu besok pengen jadi juri, saya pengen jadi wasit, saya pengen jadi olahragawan. Kadang itu kan dalam sebuah permainan itu juga ada yang P3K-nya. Nah itu mungkin anak, oh ya aku besok pengen jadi ini apa istilahnya, pengen jadi perawat gitu. Maksudnya seperti itu, kegiatan saat itu untuk agar anak itu besok cita-citanya seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Ibu? Oh iya Bu Ati, monggo. Tadi kan disampaikan untuk praktek atau presentasinya
tapi tanggal 19 Desember waktu pengambilan rapor. Itu bagaimana kalau presentasinya itu dilakukan sebelum pengambilan rapor? Oh, oke. Tapi waktunya tetap tanggal 19 ya? Iya. Ya, itu ide yang bagus itu, Bun. Ide yang bagus. Itu nanti kita lakukan sebelum pengambilan rapor. Kemudian setelah anak-anak tampil, kita baru membagikan rapotnya. Terus ya gitu nggih. Jadi sebelumnya ya bukannya rapotnya dibagikan dulu, kemudian baru presentasi gitu. Oke, bagus, itu ide yang bagus. Berarti nanti waktu kita mengadakan anak-anak presentasi itu sebelum pengambilan rapor nggih, Ibu? Nggih, setuju? Oke. Terima kasih, matur nuwun. Ada yang lain lagi, Bu? Oh ya, terima kasih karena mungkin ini sudah siap. Saya tutup ya. Saya mohon maaf apabila dalam mensosialisasikan rancangan tindak lanjut ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Ya, nanti kita bisa dikoreksi lagi misalkan ada kekurangan ya. Nanti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.